pinggir Sleman, Yogyakarta. Dengan segala hormat kepada beliau dihaturkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya ingkang rawuh, kang kawula hormati, keluarga agung Yai Fuad Hasyim, enten Gus Abbas sing nembe viral. Saanane wong cak gelut. Ini nama malih dalu niki ketambahan Kiai Mat ya. Apa banter. Ono ya Zulfikar. Yai Alawi. Nek wis ngeten niki Gus Faris wis gak ketok blas. Padahal biasanya sing paling sangar niku Gus Faris. Nek wis kumpul laskar sabilillah Gus Faris ilang endi wae. Gus Noval wis ra ketok blas endi wonge ngene. Wis kalah sangar karo laskar. Oh. Kalah sangar. Ya pokoke sedaya para rawuh, para hadirin wal hadirat kang minulya. Dalu niki kholipun Yai Fuad Hasyim ingkang kaping 2 dosa. Dadi pun 20 tahun. Yai Fuad Hasyim ngrumiyini kita panjenengan sedaya wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun. Terus kita panjenengan sedaya niki mboten enten ngurus menungso kok ngalahno carane NU niku mboten enten. Dadi wong NU niku nek ngurus menungso niku tenanan. Wong durung lahir niku pun diurusi nih kali wong NU niku. Petang wulan teng jero weteng niku pun bantu-bantu niku biasa. Dari tingkat anak-anak sampai tingkat remaja nggih gadah. Engko gedhe duwe. NU niku komplit. Mboten sampai di lah NU niku komplit. Ngaji ya diulang ngaji. Sing ngantukan diulang kere-kere ngeten iki. Sing ra iso muni diulang muni. Kayak speaker. Lho sampai mati niku sing open ngurusi menungso mati niku ya NU. Dadi 3 dina ya diurusi, 7 dina ya diurus, setahun isih diurus, khol diurus.
Dan niku NU tok sing open kaya ngoten niku. Nah niki garek gelem ngopeni liyane apa ora NU niku ngoten. Iki lagi ngopeni, rapate ngopeni. Kale khitae niku ngurus agama. Coba lek NU niku gelem ngurusi liyane ngono. Awake menungso niku nek diurus ngono ya mungkin NU iki rada sugih. Nek sing diurusi batine ya rapate sugih. Mulutan ngono diurus ngono ya. Bendina malah metu dhuwit. Duwe pitik saitik ngono dienggo mbleh khol. Sementara urusane menungso niku kan kathah. Nah iki baru satu sisi sing diurusi NU. Coba sesuk niku sing nom-nom sing cilik-cilik niki melok ngurusi menungso niku. Ngurus liyane ngono mungkin ya rada enak. Soale ana wong niku ngurus taeke menungso niku ya enak. Dadi saumur-umur sing diurusi ngono mung taek tok. Iku iso duwe pabrik pempes. Lho iki asete triliunan lho niku. Ngurus taeke wong tok. Nah niki NU ngono sing mungkin karena saiki sampean arep milih ngurusi napane siraine. Karena saiki sampean arep milih ngurusi napane siraine menungso tok. Prancis iku iso urip gara-gara ngurusi tok. Prancis iku iso urip gara-gara ngurusi raine wong wedok tok. Lu asete dadi ora entuk bathi. Lha iki dadi menungso niku urusane akeh. Oh, menungso. Kaya kembang ini kan ra kanggo to asine menungso. Kaya kembang ini kan ra kanggo to asine. Dadi kita niki kadang ya niki sambil guyon panjenengan niki khol. Lho soalé napa? Yai Fuad Hasyim niku mboten nate lepas setiap ngaji niku mesti babakan NU. Mesti babakan NU. Lah hari ini niku nek wis babakan NU niku. Dadi paling akeh pondoke wis paling akeh. Muni gelut ngono ya NU ki wis menangan. Wis apa sih? Al-akhdhu bil jad. Diurus Gus Yahya. Apa? Lho lagi dah. Dadi ate irahe kok mal begitu. Dadi nggih. Ini kena Gus Abbas sampai suaranya Gus Faris tidak terdengar. Tapi sepuh-sepuh niku yang sepuh-sepuh yang pernah mawon ya. Sepuh-sepuh niku yang sepuh-sepuh yang pernah mawon ya. Kowe diurusi kok. Wong urip ya diurusi karo. Wong urip ya diurusi karo. Kulo niku sampe kok kober iku goleki hamba Allah ngono kok ya sik kober. Lho nah ini apa? Ini fenomena apa? Kulo kan tadi. Oh kober. Biasa yang terjadi dalam dinamika Nahdlatul Ulama. Aduh apa ya? Memang zamannya gitu ya. Memang zamannya. Kulo sampai gumul. Kok ero jenengan kok ero itu kok ndi to? Ya sampean. Dadi kula nek takoni ya sampean takok dhewe kok aku ora roh aku. Ya kok ero kabeh. Ya mungkin karena sekarang ini sudah eranya ngoten. Era yang dulu sing begitu saya kula pikir kehidupan yang terjadi di hari ini dengan kehidupan yang ada di konsep sampean kan cekelan handphone ya. Niki urip nih, iki iso WA dan cloud. Cloud itu nek cara basa inteleke niku pusat data. Ini hidup karena ada pusat data yang ditaruh di langit sana. Ditaruh di satelit. Jadi ono satelit ini ono urip. Sing penting terdaftar. Terregister. Fil mahfud. Pusat data blueprint-e donya. Jadi gambarin donya niku
ono teng Lauhil Mahfuz nang dhuwur langit lho. Di atas langit langit piro? Langit pitu. Itu ada konsep lauh niku catatan yang bener-bener terjaga. Ora iso diretas carane ngoten iki. Ndak bisa diretas, ndak bisa dihack. Bahkan malaikat ora iso. Apa iblis yo ora iso. Delok carane ngono. Wong kesandung itu terhubung dengan pusat data. Karena apa? Daftarno nek kartu hidup karena di 144 piro itu. Qalu bala syahidna. Ya Allah. Nyawone ngono. Paketan-paketan ini diberikan, nyawanya sama dengan pulsa. Gambar yang golek kuota gratisan. Dikirim Fatihahim bacara kode beda. Ono al-aut mamba'u usulul hikmah samsul ono al-aut mamba'u usulul hikmah samsul ma'arif jal jalut itu. Nah manusia kan ya iso nganggo wifi gratisan pakai wifi ini sapa? Wifi ini nabi, wifi ini wali, namanya tawas. Cara sakniki niku cara mbiyen niku tawassul. Lah sing duwe wifi gratisan niku sinten? Nabi wali. Lah soalnya napa? Nabi wali niku downloadane kathah. Wali niku nek download niku serius. Download ning gua Hira. Carane wong sakniki download. Ya Allah ya Allah. Syekh Abdul Qadir selawi tahun niku download. Makanya wali-wali niku paketane. Sebenarnya. Nah, terkait downloadan. Ini kan terkait downloadan. Downloadane sapa? Downloadane para wali. Nah ini yang sekarang jadi masalah ini. Yang dipersoalkan Gus Abbas ini kan ana wong arep ngakoni downloadane wali ku diakoni wong liya mek ngono tok kira-kira. Karena apa? Loh, jadi Indonesia iki sing download iki mbiyen para wali. Ini sing rada beda nih. Jadi Indonesia ini kan niki sing download sapa? Para wali. Karena yang ke Indonesia ini yang terjadi hari ini semuanya ini kabeh nih. Niki yang jadi pesantren, yang jadi Nahdlatul Ulama, yang jadi hampir jadi nopo mawon di Indonesia. Niki terusane pekerjaane para wali. Iki sing dadi masalah niki. Jadi coba nggak ada. Nahdlatul Ulama ya tegas menyatakan kami adalah pewaris wali songo. Bahkan Indonesia niki tegas disebut sebagai wilayah. Loh, Indonesia niki teritorinya itu disebut wilayah. Ono organisasi segede ini ya dengan iktikad meneruskan perjuangan para wali. Ono Indonesia yang segede ini juga disebut wilayah. Lah, berarti iki ono sing download. Ini ngono tok iki. Ada yang kerja secara khusus yang hari ini semua orang sedang berfokus kepada pangkat wali. Ono pangkat nabi, ini ono pangkat wali. Nah,
Kok bisa di Indonesia yang segede ini, ada organisasi yang segede ini kok tegas mengatakan penerus para wali. Sampai ada negara segede ini kok teritorinya disebut wilayah. Bahkan yang di Timur Tengah itu disebut jazirah. Kok iso ning kene disebut wilayah? Berarti ki biyen iki ana wali kan ngono to. Jadi landasan teoritiknya ngene cara Kiai Imad yang nulis tesis itu kan. Iki berarti ki ono wali gitu loh. Karena artefaknya ada yaitu teges wali, bahkan lambang NU itu ini songo itu minangka lambang wali songo itu kan selalu disebut-sebut sampai pengakuan teritori NKRI itu disebut wilayah. Nah, waline iki kapan onone nendi? Oh, ono ternyata wali songo itu ono Mbah Ngampel, ono Mbah Giri, sebut Sunan ono Sunan Gunung Jati. Barangnya ono gitu loh. Jadi nek menungso itu ada kuburannya, iki berarti ono wonge. Lah akhirnya ditarik mundur. Loh, kenapa yang Islam di wali? Wali tidak ada ngono iku lho ono ngoten. Terus ono sapa kae? Badrus sapa tuh Ustaz Badrus lali aku jenenge. Ono jenggote 12 niku lho wonge. Memang di Indonesia ini spesifik. Kok sing nyebarno wali sementara penyebarannya Panglima Perang. Wali. Ini titik termasuk ke sini. Kenapa disebut wali dan benar-benar wali? Karena ono titik temu antara dua sistem agama yang terlembagakan secara formal yang harus ketemu. Nah, agama nopo? Agama Hindu karo agama Islam. Indonesia ini dulu Hindu. Nah, Hindu itu yang boleh ngomong agama. Niku kasta tertinggi. Jenenge Brahmatria, ndak boleh. Raja nggak boleh ngomong agama. Di bawah kesatria ndak boleh ngomong agama, yaitu Waisya, pegawai. Di bawahnya. Makanya Islam ketika disebarkan oleh saudagar, itu mboten iso mlebu. Karena apa? Saudagar itu sudra. Loh niki engko nang jare gak ilmiah. Iki ilmiah iki, Kang. Iki cara menelusuri dari sisi ilmu pengetahuan. Ya memang tidak sekelas tesis lah pokoknya. Nah, itu dilacak itu. Jadi Hindu itu tidak menerima sudra untuk ngomong agama. Apalagi di bawah sudra itu ada paria. Paria itu pengemis, uripe mek ngemis jaluk-jaluk. Nah, di sekitar makam Sunan Gunung Jati itu banyak itu. Itu paria itu. Ngisore paria niku enten kucah. Ngentit. Dadi uripe ini ngutil. Nyolongnya ndak banyak tapi ngutil. Jadi mulane ana wong ngentit bansos iku kucah. Nah, di bawah kucah iku ana mleka, maling tapi malu. Isik nggo tutup rai barang. Di bawahnya ada candalan niku nek nyolong terbuka begal. Nah itu. Nah, makanya untuk mengimbangi Brahmana yang punya cakti, niki sing iso tok depan niki sapa? Wali. Lho makanya yang terkenal melakukan pengislaman di sini itu wali, karena wali itu secara kelembagaan spiritual itu sama dengan Brahmana. Iki duwe karomah, iki duwe cakti. Makanya yang terjadi adalah sama-sama la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Jadi, nah itulah makanya kita mengenal pengislaman itu sejarahnya oleh para wali. Dan wali-wali ini sampai kelas membentuk wilayah. Makanya wali sik kene niku sakti waline niku. Lah orang menggugat ngopo to kok pengislaman kok ceritanya tentang kesaktian. Kok enggak ada wali songo itu mengajarkan pertanian gitu.
Ya wong Jawa niku wis ahli pertanian wong pancen nggon tanah bertani. Perdagangan jung kita udah sampai ke semenanjung Eropa sampai di Jazirah Arab itu ini makanya dodol kopi tekan kono. Karo wong Arab didol meneh akhirnya kopi ini terkenal kopi Arabica. Padahal asli itu kok ini. Ini nalar nih. Loh, makanya wali-wali ini sama-sama la khaufun alaihi wah. Dengan cara apa? Melalui downloadan itu tadi. Jadi ini ono apa-apa ngono butuh apa-apa ngono download. Jadi gambar Indonesia ini mau seperti apa? Ini sudah tergambar oleh para wali. Makanya wali-wali ini ya enak aja, senenge mawon wong wali. Ngerti-ngerti kaya kula ngene diarani kiai ngono enggak. Padahal ono kebu ya Kiai Slamet, ono tombak Kiai Pleret. Meng dadi Kiai Haji ngono. Salat sembayang, musala, langgar. Kok enggak khawatir ketelesut, saiki kan khawatir ketelesut. Jadi la ilaha illallah ya dienggo tahlilan. Nah, kalau yang sekarang karena yang melakukan pekerjaan itu bukan wali, makanya wedi. Pada takut kalau sampai simbolnya hilang, nanti jangan-jangan aslinya hilang. Ini lek wong saiki la ilaha illallah gawe gendera ngono. Ini dulu ya ndak itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Musholla ya langgar. Salat sembayang. Nah, di titik inilah sejarah dimulai. Makanya nek ngomongin sejarah Islam di Indonesia, ya wali ini. Nah, kapan sejarah itu dimulai? Ya ketika ditanam. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Ketika ditanam seperti tanaman, makanya awak dhewe menggunakan kalimat lir ilir tandure wosu milir bahasa Al-Qur'an. Lah itu nandur. Ditandur, jadi ditanam betul. Ada tanaman yang sifatnya tanaman apa? Wajib, ono sing tanaman sunnah, ono sing. Tapi karena sing nanem itu para wali ya, gayane beda. Kaya jubah ngono klambi syar'i. Ditanemnya diketok ngono ae tok wong ra iso dienggo tandur. Ketokane diarani syar'un. Ndak punya huruf ain, punyanya monggo bodhongo maka syar'un dadi saruan dadi sarungan. Jadi orang kalau paham nek sarung itu dari syar'un enggak ribut. Karena ini fleksibel. Nek pengen cingkrang ya lintingan sing rada dhuwur, nek pengen mlotrok dono, lendek. Jadi dan itu butuh kejelian. Ler-ler tandure wosu milir tak ijo royo-royo tak senggo kemantenannya. Itu hanya orang-orang yang bisa menyelami sistem kerjanya wali yang paham. Makanya orang-orang yang punya pemahaman kayak gitu enggak banyak. Ya hanya penerusnya para wali. Kok iso sholat kok sembahyang. Musola kok langgar. Sama kok iso to. Wong REK kok Hyundai. Kok iso le mineral aku wae. Ku sing iso paham itu memang butuh ilmu khusus. Lah saiki kan itu enggak paham akhirnya muncul iki bid'ah. Iki musyrik. Karena gak paham. Nah santri sing terusane Wali Songo ya paham. Oh iki pancen tinggalane mbah, tinggalane niki. Nah ini berjalan terus putar. Sampai akhirnya para wali ini tidak hanya bekerja untuk menanam agama semata-mata, tapi tanaman itu butuh pengelolaan lahan. Dan siapa yang akan mengelola
Nah itu loh, makanya yang mengelola juga dikelola. Menungsone ya ditata. Makanya ketika manusia ditata, konsep paling rumit di dalam Islam bisa diterapkan secara terbuka di Indonesia. Apa? Yuk konsep yang paling rumit itu ono. Jenenge apa? Tetap berbeda, tetap bineka, tetap tunggal ika, akan tetapi saling mengerti, saling memahami, saling bertanggung jawab. Itu kan tidak mudah. Meletakkan konsep hidup yang seperti itu tidak mudah. Karena wali menemukan bangsa yang memang dinamikanya paling banyak. Jadi kiai nang Indonesia ini, apa mulai jadi wali ngono, yo kudu pinter tenan. Karena apa? Dinamikanya rumit Indonesia ini. Kiai teng Arab ngono, bahas tanaman halal haram ngono. Paling sing dibakasnya kurma, delimo gitu. Ya sebatasan itu. Tekan kene kan kudu bakasane luwih akeh. Karena di sini ditemukan tanaman jenengane duren, kesemek, jamblang. Lha iki nek dipangan iki ya ana bekase ning lambe iki. Lah iki ana kategori launuhu, rihuhu, tokmuhune. Dia lebih detail karena barangnya akeh. Makanya dadi kiai ning Indonesia iku ya luwih rumit. Nek nang kono-kono bakas kewan paling unta, paling wedhus. Ora ono bakas gar, bakas demit ning kono paling syaiton karo jin. Mak lampir ora ini. Wewe gombel. Lho makane kiai ning kene iku bakasane akeh karena dinamika yang dihadapi itu lebih banyak. Nek ning Arab ono sing dibakas mek pira? Iki digolekno kiase ngono yo wangel kan banyak yang dibakas. Nah, pembahasan yang semakin banyak ini seiring dengan barangnya juga banyak. Lho makanya kiai-kiai di Indonesia niku hal-hal yang sifatnya sederhana iki wis ora dibahas. Persoalan jenggot wis gak dibahas. Soalnya nomo? Wong Indonesia iki rata-rata ora jenggoten, ngopo bahas jenggot. Sakniki niki kan bakasan-bakasannya kan bakasan-bakasan yang sunnah sing enteng. Tentang dirijine ngene-ngene tahiyat, ini kan enteng. Ini kan gak sulit, sing angel kan sing ora duwe driji. Tapi wali dulu itu sing dibahas itu gak main-main tentang bagaimana Islam itu ketemu dengan budaya dan masyarakat yang berbeda, bentuk yang berbeda-beda. Yang diterapkan pertama apa? Bagaimana Islam menjaga kerukunan dalam perbedaan, tetap hidup bersama, berdampingan, saling tanggung jawab. Loh, makanya konsep para wali yang diterapkan mengambil konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Akhirnya konsep ro'iyah itu diterapkan di Indonesia yang sekarang jadi rakyat gitu. Itulah jejak wali. Orang mungkin nek ora ana wong Islam, ora ana wali kok iso ana konsep rakyat ro'iyah itu. Buktinya apa? Di negara yang tidak Islam tidak dikenal konsep ro'iyah utawa rakyat. Bahkan di beberapa negara yang Islam sekalipun konsep itu nggak dipakai. Saudi nggak pakai. Saudi kembali kepada kerajaan, kekuatan klan dan kekuatan suku. Jadi ya ayuhan nas, manusia ini belum rampung di beberapa negara. Masih kulit hitam, kulit putih sih urung beres. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok urung rampung.
wedok mbuh nomor piro kon manak tok ngono. Bar manak tinggal lunga. Makanya perempuan Indonesia niki enak karena apa? Hak dan kewajibannya wis ditata. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, urus sing urung rampung. Sampai saiki kami suku terbaik, kami bangsa terbaik. Sik ngono ae. Di sini sudah melampaui itu semua, bisa diterapkan konsep ra'iyah. Berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah saling bertanggung jawab. Akhirnya sing maune kula apa sing maune sing hamba sahaya iso muni saya. Ini karena konsep ra'iyah utawa rakyat. Makanya nek dinoi hari ini ketika konsep ra'iyah sudah diberlakukan semenjak 1300 wis mendarah daging. Loh kok hari ini tiba-tiba ada orang yang kami turunan ini, kami iki wis masuk. Jadi yang membuat ini jadi rame itu sebenarnya tabrakan sama konsepnya Rasulullah. Lho mosok putune Nabi kok nabrak konsep mbahne Dewi kan ya ora mungkin itu. Nek jari Kiai Imat ora mungkin putune Nabi wong putune Nabi kok nabrak konsep mbahne Dewi. Loh, ini konsepnya Nabi. Mangane wong Jawa itu sudah turun papat wis lah karepmu wong toh engko ya padha. Loh, itu berlaku. Makanya Indonesia itu tidak menggunakan faham people. People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator, menindas yang lain. Makanya di negeri ra'iyah nggak cocok diterapkan konsep khilafah dan ikhwanul muslimin. Nggak cocok, nggak bisa. Wong ra'iyah itu sudah enak kok, setara, sederajat, wis enak. Kok tiba-tiba PKI komunis? Ya nggak bisa, karena komunis itu proletar. Begitu dia mayoritas, dia diktator proletariat, menindas. Nah makanya ra'iyah itu bisa mimpin dan bisa dipimpin. Makanya dalam konsep ra'iyah ini Indonesia bisa jalan. Nah kalimat ra'iyah atau rakyat nggak mungkin keluar dari orang yang bukan Islam. Dan pilihan kenapa bukan asyidda'u alal kufar, bukan kafir, tapi ra'iyah ini adalah para wali. Loh makanya begitu ra'iyah ini diterapkan, makanya Indonesia kemudian dikenalkan konsep hidup berbeda tapi saling melengkapi. Itu dikenal dengan konsep musyarakah, yang akhirnya kita kenal dengan konsep masyarakat. Musyarakah ini yang akhirnya jadi masyarakat itu. Dari ini wong Cirebon masyarakat itu masyarakat. Beli masyarakat. Ini saling melengkapi. Makanya Cina ya urip, Kristen ya urip, iso saling melengkapi. Semua berjalan sesuai dengan apa? Dengan keyakinannya masing-masing. Lakum dinukum, tapi hidup bersamanya saling mengisi, saling melengkapi. Ya kiai itu sholat, tapi sholat itu nutup aurat. Nah, tutup aurat itu kain itu kiai nggak bisa mikir, karena yang mikir tutup aurat kain itu pabrik dilala pabrik sing duwe Cina. Makanya kiai itu ndak pernah ribut hancurkan Cina, apa sih Cina? Jadi Cina ne lunga udo kiai. Dan itu bisa berlaku di Indonesia. Makanya sing dikit-dikit hancurkan Cina, iku ora Indonesia itu. Mungkin baru datang. Bahkan yang paling ekstrim itu dengan Yahudi. Yang lain hancurkan Yahudi. Indonesia mikir. Soalnya haji itu begitu naik ke pesawat, sing gawe karo sing ngurus pesawat iku tiyang Yahudi.
Yahudi. Lah nek Yahudine mati kabeh, nglangi ini. Makanya tahu. Bukan kok kemudian hancurkan pun. Lah ini namanya musyarakah atau masyarakat. Nah yang suka ngamuan itu biasanya kiai freelance. Lho nek NU mana ndi? Enggak, lho. Makanya Gus Dur nyantai. Wudu, kita nyuruh wudu aja, yang ngurus air itu pipa sama sanyo, produk Mas Pion. Nah kan ya ora iso anti industri kan, Kiai. Karena apa? Bikin masjid bersih sama semennya diurus sama pap. Konsep musyarakah atau masyarakat itu berlaku di Indonesia. Untuk apa? Menopang kehidupan rakyat. Nah kalau pengen bikin kesepakatan, nah itu baru diterapkan konsep bertemu dalam wilayah, namanya apa? Namanya wasyawirhum fil amri. Maka berlaku konsep musyawarah. Musyawarah itu berlaku di Indonesia. Bahasanya menggunakan bahasa Quran, bukan rembukan ya, tapi musyawarah. Nah ketika musyawarah, jangan lupa kamu harus saling bertoleransi, memberikan ruang dalam perbedaan. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka di Indonesia ketika membentuk negara ada konsep namanya majelis tertinggi, namanya majelis permusyawaratan ra'iyah atau rakyat. Ini konsep. Orang mungkin yang meletakkan kayak begini orang sekuler, orang mungkin. Nah kalau mau ikut musyawarah, ya semuanya harus punya kemampuannya masing-masing untuk berada dalam ruang itu. Nah teritorinya ra'iyah, musyawarah diikat dalam satu teritori yang namanya wilayah. Wilayah inilah yang membuktikan bahwa yang bangun konsep ini adalah para wali, karena tempatnya ra'iyah, musyawarah disebut wilayah. Makanya pasti ini kerjaan wali. Nah wali ini sapa? Wali songo. Dudu sing wali-wali daya sing saiki itu bukan. Dudu sing Isra Mi'raj ping 70 itu bukan. Loh bukan, ini wali ini. Makanya kemudian kita mengenal konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menghasilkan titik epicentrum besar agama, suku, bangsa yang tidak terselesaikan di Arab. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang sampai hari ini tegas selalu mengatakan NKRI harga mati, itu santri, karena santri tegas mengatakan penerus wali songo. Maka payung bersamanya adalah Pancasila. Loh, ini kan paralel, bisa diuji. Pancasila tertinggi adalah Tuhan, ketuhanan. Jadi kita belum pernah merendahkan Tuhan. Zaman animisme, dinamisme Tuhan tertinggi, zaman Hindu Tuhan tertinggi, Buddha Tuhan tertinggi, Islam Tuhan tertinggi, bentuk negara ketuhanan tetap paling tinggi. Setelah ketuhanan baru urusan kemanusiaan, karena di dunia ini semua urusan itu berhubungan sama manusia. Nggak ada di dunia ini yang nggak berhubungan sama manusia. Dan manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa
tuan. Nggak bisa sampean duduk di situ bersatu sama pabrik kursi. Saya pidato bersatu sama pabrik son. Bahkan Rasulullah tegas, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sampai itu ditulis nih bukaane Fathul Wahab nih. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Lah, sapa sing dikersakne dadi apik karo Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiroh, maknanya khairan kamilan, kebaikan sempurna. Lah kebaikan sempurna itu bukan milik manusia, itu dake Gusti Allah. Nek manusia ya bareng yang lain. Makanya manusia itu kalau baik tidak pernah independen. Ngaji ini baik, gitu. Sopo sing ngarani khol ngaji ini tidak baik? Baik tidak? Sing paling apik sopo? Ya pasti kiai ini. Duh, kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Cekelimik kok. Dinteni sampai teko, gitu wong apik. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik. Sebab saya terlihat baik di sini sebab diundang. Kalau nek ora diundang, ya ora ketok apik ning ngene. Nah sing ngundang sapa? Ya keluarga buntet. Nah nek ngono apik saya apa sing ngundang? Ya ndak bisa nek aku ora teko sing ngundang ya elek. Wah ini kan komplek ini. Nah ini nih sampean ikut-ikutan sing baik ya kami kiai karena mau datang. Kalau nggak datang ini bukan pengajian lah, apa cek son. Lu baik itu nggak pernah berdiri sendiri, makanya manusia butuh persatuan. Nah persatuan itu butuh penghargaan, kesetaraan bahwa manusia punya derajat yang sama. Makanya persatuan hanya bisa tegak kalau mengikuti konsep Rasul tentang ra'iyah utawa kerakyatan. Kalian boleh berbeda apa saja, tapi kita hargai, saling bertanggung jawab. Loh, makanya kerakyatan inilah yang menopang persatuan. Tapi menghargai perbedaan itu juga nggak mudah, apalagi perbedaan agama. Kita merasa ami yang paling baik, ya udah iso. Orang berbeda-beda itu memang takdiri pangeran. Hanya hati yang jernih, yang penuh dengan pancaran ketuhanan, yang bisa menghargai perbedaan. Hati yang seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Loh, ini kan konsep baku yang luar biasa rumit, yang tidak semua bangsa bisa menyelesaikan ini. Itu pun butuh kebijaksanaan, nggak bisa cuman bijak sini. Seandainya calon gubernur Jawa Barat aslinya Cirebon, nggak boleh cuman bijak sini Cirebon tok, harus bijak sama Ciamis, harus bijak sama Garut dan yang lain. Itu namanya bijaksana. Itu pun butuh permusyawaratan, butuh perwakilan. Loh, betapa hikmah ini beratnya luar biasa. Dan itu baru tercipta keadilan. Ini kan paralel sebenarnya. Dari mulai kalimat ra'iyah diterapkan sampai terstruktur menjadi negara, sampai punya landasan namanya Pancasila, teritorinya disebut wilayah, makamnya wali juga ada. Makanya ini pasti dikerjakan oleh para wali. Nah, siapa wali yang mengerjakan? Wali Songo. Makanya kalau tiba-tiba sekarang ada sejarah yang mau digeser, beberapa sejarah dan peristiwa nasional harus dirubah aktornya, ya kalau nggak bisa, ya sejarah kuburannya juga harus dirubah. Masa ana menungsane kuburane ora eneng. Nah itu makanya kalau hari ini tiba-tiba ada pergeseran kuburan, makam, itu ya lumrah. Karena apa? Sejarah itu ada orangnya. Lah cuman orang yang hidup dalam sejarah itu adalah orang yang mendapatkan gelar sabi lillah.
Nah, sabilillah itu kalau mati nggak mati. La taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun, masih hidup walakin la yash'urun. Nah, ini makanya hati-hati, walaupun nggak kelihatan orang-orang ini masih hidup lah. Wong isih urip kok salini makame yo ngamuk. Wong orang-orang ini masih hidup. Oh coba ganti makame. Nah inilah makanya Gus Abbas ngamuan itu ya karena wong iki sik urip kok ganti makame itu. Nah ada tradisi yang memang hobi gitu loh. Makam-makam diganti itu ono. Padahal orang yang meninggal ini gitu kan disebut sabilillah. Ini mendapatkan hak dari siapa? Hak dari walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi dia mendapatkan hak paralel karena sabaquna bil iman. Nah iki lho sabaquna bil iman iki sapa? Nek saiki sapa? Iki sapa? Ini kan kudu paralel. Nabi Muhammad ketika menempati Mekah harus paralel. Ora ono nabi belakangan utusannya Allah ini semua adalah turunan dari Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Lah begitu Nabi Muhammad ning Ka'bah, ya orang-orang yang masih kenal sejarah Nabi ya nanya, "Ya Muhammad, kamu di Mekah kok duwe bahwa kamu keturunan Ibrahim itu buktinya apa? Oh kamu bukan orang Palestina. Nah sejarah Nabi Ibrahim itu di Palestina. Sementara Nabi Muhammad itu di Mekah. Kok iso ngaku penerusnya Ibrahim? Sejarahmu mana? Peninggalan Ibrahim itu mana yang ada di maka ditunjukkanlah sejarah Ibrahim di Makkah mulai makom Ibrahim ketika berdoa apa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya bener nek kamu ada Ismail. Kok Nabi Ismail mau dipotong itu di mana? Oh lho di Jamaratul Wusta Aqabah. Jadi sejarah yang ditinggalkan untuk dianggap sebagai bagian dari masa depan oleh orang-orang masa depan harus ada cerita masa lalunya. Dan di situ Nabi Muhammad sah menempati Makkah sebagai penerus Nabi Ibrahim. Maka sampai hari ini kama shallaita ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim, klaim sejarah harus ada peninggalannya. Orang belakang itu nek duwe kan ngono. Lah nek ra duwe gawe ini ngono tok. Lu kan itu. Jadi kene duwe ora apa-apa, buktikan kamu punya. Lah nek orang duwe gawe. Lah begitu gawe konangan karo Kiai Imat, konangan karo Gus Abbas, wis ngono tok lho urusane itu. Duh. Jadi kan Nabi Muhammad itu menempati Mekah. Sementara Nabi Muhammad penerus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu makamnya itu ada di Filistin. Kalau misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, nabi-nabi Bani Israel itu mengatakan aku penerus, ya enak memang benar-benar Nabi situsnya ada di situ. Lah iki nang Mekah kok. Setelah Nabi Ismail itu fatrah. Tidak ada orang mengenal Nabi, baru muncul Nabi lagi itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ketika lahir di Mekah, wa kafa billahi syahidan, Muhammad sendiri. Lu kok iso ning kene ngaku Nabi Ibrahim itu gimana terusannya? Allah
ajarkan, Allah jelaskan. Mulai dari inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, sampai kemudian Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu kok barangnya ono, barangnya ada. Makanya ketika Abrohah mau mengklaim masa itu kan gitu, asal rakonangan rapopo. Loh, Abrohah itu pengen punya sejarah masa lalu di Yaman, dia enggak, tapi konangan. Nah sekarang ini juga sama, makanya nggak ada masalah. Kalau Anda pengen punya klaim sejarah di sebuah tempat, yang gawe fakta sejarah. Gus Abbas misalnya, saya juga turunan Gajah Mada. Enggak apa-apa. Loh kok Cirebon ono Gajah Mada? Ya terserah, bikin aja. Ketahuan, nah kalau ketahuan ya apalagi terkait Rasulullah. Lu ngono. Turki sing duwe rambute wis rawani ngaku keturunane Nabi. Lu kan punya dia. Loh, ini semua sama. Imam Bukhari itu bukan orang Mekah, kan gitu. Hanya memang Imam Bukhari itu ciliannya sering di Madinah karena diberikan tanah, dibelikan tanah oleh ibunya di sekitar makam Rasulullah. Makanya ada Masjid Bukhari di sana itu. Loh, tapi begitu Imam Bukhari itu kan sudah sekian tahun. Kok tiba-tiba Imam Bukhari itu mengatakan amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu itu umur berapa kok amarona disuruh Rasulullah? Oh enggak kok, an gitu. Dan an ini diuji semua. Kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Nabi menjalankan. Kamu umur berapa, kamu orang mana kok bersama Nabi? Oh an lo gitu. Lah ini ada, makanya Kiai Imad ini ngurusi lo kok aneh ono sing ilang gitu dok. Ya cuman gitu dok sebenarnya. Lah ketika sama Kiai Imad annya hilang, ya kalau menurut Kiai Imad itu hilang. Nah kalau sampean memang yakin ada, ya bawa iki lo Kiai Imad ada. Kata Kiai Imad, oh itu palsu lah ya wis mbemane sudah. Lo jadi ini masih ilmiah. Makanya saya kemarin cerita sama Kiai Imad. Kiai Imam Bukhari itu juga dibully sama orang, bahkan dipenjara. Gara-gara apa? Membatalkan terong. Terong itu kan raja obat. Jadi bakul terong itu kemana-mana tokonya itu tulisannya Badinjan Roksud Dawa gitu. Terong raja obat. Lah kok iso sama Imam Bukhari? Terong raja obat itu hadisnya palsu. Ya pengusaha terong marah semua. Sampai Imam Bukhari dipenjara gara-gara membatalkan nasab terong itu. Loh, jadi makanya Nabi Muhammad itu berapa kali tuh disangsikan kenabiannya, ya dibuktikan. Nah itu, jadi makanya saya itu kadang itu yang bikin artefak ketahuan sama Gus Abbas, yang bikin narasi ketahuan sama Kiai Imad, apalagi Kiai Alwi, wah tambah kacau lagi itu. Agama baru, mate. Loh, ya itu resiko. Karena apa? Islam itu dari Arab. Nah semua negara waktu itu sudah punya budaya, sudah punya peradaban. Makanya ilmunya sebenarnya dari dulu sudah ada. Ketika Islam datang ke sebuah wilayah, dan wilayah itu peradaban budayanya masuk menjadi budaya Islam, nah itu namanya apa? Dulu wong sekolah itu dulu sudah dipelajari itu, namanya asimilasi, inkulturasi. Nah yang nggak cocok ada, namanya sinkretik. Jadi budaya sebuah bangsa atau negara yang nggak cocok ketika ketemu Islam dipaksakan masuk, itu namanya sinkretik. Makanya adalah istilah sinkretisme di dalam Islam. Itu ilmu lama sebenarnya. Nah itu. Nah makanya ada juga yang lebih ekstrim lagi.
Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok dibuang. Itu ada di dalam Al-Quran. Jadi siratal mustaqim itu ada siratal ladina. Nah al-ladina itu isinya kan banyak. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wa syuhada wa banyak. Nah itu kalau cocok dibiarkan. Tapi kalau nggak cocok dihilangkan. Jadi al-ladina itu mengalami pasang surut dari dulu. Makanya yang suka ngerusak al-ladina itu maghdub. Nah yang suka ngerusak al-ladina kalau nggak cocok dibuang itu siapa? Yahudi. Makanya maghdub itu kalau kita ngaji tafsir maknanya Yahudi. Jadi kalau Gus Abbas nuduh Yahudi apa ya? Ya nggak salah. Ketika ada yang suka ngerusak al-ladina, cocok dipakai, nggak cocok dibuang. Nah itu kan normal dalam tradisi ilmiah. Nah jangan ini nggak ilmiah loh ya, jangan gitu. Newton itu juga nggak ilmiah, wong cuma delok apel jatuh dihitung. Dari menghasilkan teori gravitasi. Pertanyaan itu nggak ada yang nggak ilmiah, semua pertanyaan itu ilmiah. Nah itulah. Nah kenapa pertanyaan-pertanyaan itu muncul? Itu kan sekarang ini. Karena ada mesin pertanyaan sekarang. Kalau dulu orang baik nanya ke kiai, orang pertanyaan jelek nanya orang jelek. Sekarang itu ada mesin yang bigel. Ini semua, ini bahkan nggak ada apa-apa aja nanya kok sekarang itu gak bahaya tah? Loh itu artinya ini era yang nggak bisa dibendung karena apa? Google itu bisa ditanya apa saja. Kursusan hilang ya gara-gara Google. Dulu ada kursusan sekarang hilang Google. Yang menyebabkan semua bisa ditanya. Dari tanya perjudian ya ada dijawab. Tanya sembahyang ya dijawab. Rukun Islam ya dijawab. Apa aja dijawab itu namanya mesin. Nah ini fenomena ini menyebabkan terjadi pertanyaan. Makanya yang ada di dalam agama Nasrani ya penuh pertanyaan, yang ada dalam tradisi agama lain Islam, Hindu semua menghadapi pertanyaan. Klaim-klaim besar sebanyak sekali yang terbongkar. Enggak cuma di Islam, semua sama. Yang kebetulan ini memang agak berat gitu aja kalau di sini nih. Karena yang ditanya itu adalah sesuatu yang selama ini dianggap sakral. Gitu loh. Itu sesungguhnya apa? Satu menandai sejarah, yang kedua menandai apa? Kurun waktu. Jadi kurun waktunya 20 tahun Kiai Fuad. Oh itu berarti meninggalnya tahun 2004. Dan gitu iki Gus Abbas masih usia remaja, masih SMA. Nek usia tahun 94 meninggal usia SMA, berarti Gus Abbas itu masih generasi pertama. Nanti generasi keduanya ya kira-kira sekarang kalau punya cucu, artinya 20 tahun itu sudah menghasilkan 2 generasi. Oh lah kalau 40 baru 32. Iki kemana yang hilang kan bisa diukur gitu kan. Itu makanya ini menandai-menandai yang kayak gini. Lah ini memang diukur. Lah itu biar gak hilang. Nah kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini lumrah nek iso jawab, nek gak iso menengo wis ngono wae. Jadi kalau kata Gus Faris kan apalagi Gus Faris pertanyaannya. Karena ilmunya itu ilmu sajarah. Sajarah itu pohon, orang kita menyebut sejarah. Jadi nutfahnya mestinya ini, pohonnya ini, daunnya ini, buahnya ini. Lah kalau katanya pohonnya ini, daunnya ini, kok buahnya beda? Jangan-jangan setek. Kan saya ada Kiai Imat sama Kiai Alwi, Kiai Gus Abbas. Ini kan sebenarnya yang sekarang pondok ini kan memang lagi trending gitu kan dalam urusan nasab kan gitu. Nanti kalau yang terkait Rasulullah
verifikasi berikutnya mungkin juga akan ada. Betul nggak rambutnya itu rambut Rasul? Betul nggak terompah yang dicium Buya Yahya itu terompahnya Rasul? Kan pasti orang juga akan diteliti nanti. Lu kan pasti diteliti. Wong kerisnya kenaro aja diteliti kok. Karbonnya tahun berapa? Ini beda yang pelan-pelan akan membuka tabir seluruh dunia, karena nanti ada manusia yang bisa membuka selimut langit satu sampai langit-langit berikutnya. Itu ada, karena nanti ada manusia yang disebut ulul albab. Ulul albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dipikir semua sama ulul albab ini. Ini nanti keluar orang ini sampai seluruh pengetahuan langit, bumi dan macam-macamnya ini masuk ensiklopedia Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang ini nanti akan muncul. Jadi jangan dikira ilmu pengetahuan yang terbuka hari ini lebih gendeng lagi. Sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang sia-sia ya Allah. Lah ini kan masih banyak yang belum diketahui. Itu urusan bumi satu ini aja belum, itu samawat loh. Beberapa langit ini akan kebuka sama namanya ulul albab. Yang enggak kebuka itu tentang dirinya sendiri. Si ulul albab enggak bisa membuka dirinya, namanya ruh. Karena yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kena generasi ini kemuncul. Iki medeni wong ini. Ulul albab ini. Subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Orang ini medeni nanti kalau ini muncul. Ini aja, ini 20 tahun lewat ini aja jin pensiun bisa kok. Pengetahuan yang terbuka dalam 20 ini jin pensiun. Bahkan mungkin malaikat penunggu jalannya bayi itu ada yang kecelek kok. Ditunggu di pintu bawah, keluarnya dari pintu atas sesar. Lagi orang lewat kono iki piye? Makanya ada nanti anak-anak nggak bisa disantet, itu nggak bisa. Karena apa? Randi weton. Wong angkatan. Kan diangkat tadi randi weton. Nah saya ini jen yang dulunya menyampaikan ilmu pelet aja pensiun. Sunnah mata kaji haji kujaran goyang pensiun sekarang. Kalah sama Avanza. Ini kan sudah banyak pensiun. Yang nungguin hujan kapan turun, dinaiki pesawat, turunkan kok. Dan itu manusia. Nah kalau urusan manusia, udah deh jin juga ampun kalau urusan manusia. Malaikat mungkin juga ampun kalau udah urusan manusia. Loh ini loh. Nah ini ada, makanya 20 tahun ini baru prolog tok. Industri-industri besar habis karena 20 tahun ini. Lah sesuk iki nek wis ana ulul albab. Jadi nek meng dibuka nasab ini baru prolog itu. Kiai Imat itu baru mukodimah. Belum amma ba'du belum. Lagi pembukaan. Nanti pasti akan diteliti itu. Yang sendal, yang jubah, yang itu pasti diteliti. Dan kalau betul persesuaiannya, itu pasti akan ketemu. Makanya sekarang manusia juga bisa diteliti, DNA diteliti, ketemu. Karena ilmu kedokteran juga akan bergerak terus. Loh, jadi jangan anti dengan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas itu sholat, iya yang kita bahas itu sholat. Tapi tutup auratnya ini perkembangannya nggak muar, nggak umum bantere. Kita mulai dari jubah sampai sarung sampai merek, ini nggak berhenti nih perkembangannya. Haji itu ya dari dulu begitu, tapi perkembangan hotelnya, perkembangan vaksinnya, perkembangan pesawatnya, cepet
sifatnya ndak umum dan itu menghasilkan semesta. Makanya pelajaran dasar itu pelajaran makan, Allahumma barik lana, itu penghargaan bahwa ada peristiwa yang bergerak di luar piring yang kita makan. Siapa yang nanam, siapa yang bikin seleb, siapa yang bikin pup. Harus ingat bahwa nanti akan ada ensiklopedia pengetahuan yang dibuka oleh ulul albab. Makanya kalau sekarang tiba-tiba kiamat sudah dekat, belum. Wong dunia masih belum terbuka semua kok. Ulul albab kerjanya belum selesai. Nanti kalau ulul albab selesai baru kiamat. Nah, ensiklopedia terbesar itu di Indonesia. Makanya kiamat atau enggak tergantung ensiklopedia Indonesia. Kalau ensiklopedia Indonesia selesai ya baru kiamat. Lu kan ada wong Al-Qur'an kok. Kita itu aja bunga itu fungsinya apa? Selain dipandang itu apa? Kita kalah sama tawon tahu madunya di mana, dicampur dengan madu apa, dia tahu. Ini 20 tahun ini adalah perkembangan dari data, perkembangan dari pengetahuan yang cepatnya luar biasa. Kalau sekarang baru dipersoalkan urusan NASA apa ini nanti juga mungkin nasabnya aku orang penting. Tapi yang nggak penting ya nggak dilacak. Makanya saya nggak pernah ngaku turunannya orang penting, biar nggak dicek. Saya nggak mau. Saya turunan Siliwangi, belain kok dicek karo wong Jawa Barat itu. Bener nggak gitu? Makanya saya turunan siapa? Wis ngono pokoke aku menungso ngono ae. Wong bulung labet aja kalau ngaku turunan labet yang bagus minta harga mahal ya dicek. Nah, ini kemahalan harganya soalnya. Ada yang seharga dengan 70 ulama ya dicek wong larang regane. Nek murah-murah ngono ya ndak apa-apa. Lho iya toh. Oh, bisa masukin surga orang lah ya medeni. Ono sing hafal 7 juta hadis itu lho. Iku hadis kutubu tis'ah enggak nyampe itu 7 juta. Apalagi cuman kutubu sita. Kutubu tis'ah itu lho enggak nyampe 7 juta. Loh kok iku ono sing hafal 7. Imam Malik belajar ke sana wong. Nah, yang susah itu kan Isra Mi'raj 70 kali kan sehari 70 kali lah masang terope capek tahu. Ganti kiai 70 sedina. Ya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa wong itu kok pengakuan kok. Tapi kan kalau itu dipaksakan menjadi pengetahuan umum kan harus diuji metodologinya, cuman gitu aja. Nah itu loh, makanya kita ini mulai ngekholi khol kayak gitu, di mana waktunya kapan, terus tinggalannya apa ini kan. Nah, ini semua sebenarnya ya berawal dari hidup dalam fase seperti ini. Ini wong bejo sampean. Jadi kita ini beruntunglah hidup di tahun yang seperti ini. Nenek moyang kita tahunya cuma radio. Kita cuma tahu surat cinta, sopan. Sekarang, nak beli rokok ya gak jalan. Kamu disuruh gak jalan. COD Pak, online. Ini kita dulu berdebat tentang bagaimana mushaf ini, apakah mushaf atau apakah kaset itu perlu wudhu. Sekarang semua handphone bisa bunyi Al-Quran. Nah ini makanya ada pondok yang sudah tidak memaksa hafalan. Karena apa? Karena PDF dan alat teknologi sudah memungkinkan orang untuk melihat sesuatu. Jadi ra perlu ngapalno suwe-suwe wong iso ndelok ini. Kelemahan ini cuma satu, nek listriknya mati ngono. Nah, ya Fuad, ini ya saya doakan semua penjenengan. Gus Faris, tapi Gus Faris itu masih lumayan, masih enak kalau didengar itu karena masih ada siirannya. Kalau Gus Abbas kan nggak ada. Tak pikir nggak ada orang tahu. Saya dicari, Duh, kok terus sampai aku delik di masjid Buntet, padahal tidak ada orang tahu. Oh berarti radarnya masih hidup. Besok no pidato 2 jam, ini kok betah ini kayak. Nah itulah makanya hati-hati, sampean aja meneh kok ganti apa bongkar makam pidato 2 jam ngene kuat. Nah inilah, ini generasi hebat ini saya.
Nah, alhamdulillah malam hari ini kita semua bisa tabarukan kholnya ya Ifat Hasyim. Semoga kita mendapatkan barokah dan kita semua bisa meneruskan perjuangan beliau bersama keluarga besar Pondok Buntet demi agama, bangsa dan negara. Ternuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.